day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Apia Traveler 59. Kita melanjutkan asal-usul Kabupaten Kendal. Yang kemarin part 1, ini part 2-nya ya. Kendal pada masa akhir kerajaan Majapahit. Suatu hari, Sang Prabu Brawijaya bersemedi memohon pada Yang Maha Kuasa. Hasil semedinya cocok dengan pelaporan para ahli nujum kerajaan. Majapahit yang agung dan termasyhur akan segera beralih tempat. Namun, pemegang kekuasaan tetap berada di tangan keturunan Sang Prabu. Rajanya yang ditaati seluruh rakyat Jawa, Dwipa bahkan Nusantara. Sang Prabu lalu jatuh sakit, mendapat wisik. Penyakit akan sembuh bila Sang Prabu mau mengawini seorang putri berambut keriting dan kulit kehitam-hitaman. Putri Wandan, tetapi setelah Putri Wandan mengandung, Sang Prabu terusik lagi oleh pelaporan para nujum kerajaan bahwa sang bayi kelak akan membawa bencana. Ya, inilah awal kehancuran Majapahit. Tak pelak sang bayi diserahkan kepada seorang petani dan jauh dari pusat kerajaan. Bayi itu adalah Bondan Kejawan yang kemudian menurunkan Ki Getas Pendowo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Henis, Sunan Laweyan, dan dari lelaki desa yang lugu tapi penuh sasmita itu lahir Sang Pemanahan dan berdirilah Mataram. Sunan Katong dan Pakuwojo, asal-usul nama Kendal. Ini tentang asal-usul nama Kendal ya. Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Telapak Kuntul Melayang. Kuntul itu kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesianya itu kecap bangau itu ya, burung kecap bangau. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Tengku Penjianlin atau Tengku Penjalin, Hanbian atau Kiai Gembiang, dan Raden Panggung atau Wali Joko. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun, sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat ditemui seorang tokoh agama Hindu-Buddha. Bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendal Kaliwungu bernama Suro Menggolo atau Empu Pakuwojo. Dikatakan dalam cerita tutur, ia seorang petinggi Majapahit dan ahli membuat pusaka atau empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu Kendal untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam. Tidaklah mudah sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya. Biasanya sifat gengsi dan merasa jat taklukan adalah mendekati kepastian. Karena ia merasa punya kelebihan, maka pengislamannya diwarnai dengan adu kesaktian.
Sebagaimana Ki Ageng Pandan Aran mengislamkan para ajar di perbukitan Bergoda atau Pulau Tirang. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang kesatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia masuk memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Pola dan gaya pertarungan seperti itu memang sudah menjadi budaya orang-orang dahulu. Mereka lebih menjunjung sportivitas pribadi. Dengan didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar, baik di darat maupun di air, hingga berlangsung lama dan Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang, atau dalam istilah bahasa Jawa itu growong-growong. Pohon besar yang berlubang tersebut oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Pakuwojo dan menyerahlah Pakuwojo. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam oleh Sunan Katong. Pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama pohon Kendal, yang artinya penerang. Nah, di sini bagi masyarakat Kendal itu mungkin belum tahu ya nama asli atau arti dari Kendal. Arti Kendal itu artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama kali atau Sungai Kendal, yaitu sungai yang membelah kota Kendal, tepatnya di depan Masjid Kendal. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo. Sebagai sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit, setelah itu ia memilih di desa Getas, kecamatan Patebon, dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan Sentir atau Gunung Sentir dan menjadi murid Sunan Katong. Sedangkan nama tempat di sekitar Pohon Kendal disebutnya dengan Kendal Sari. Masih ada keterangan lain yang ada hubungannya dengan nama Kendal. Dikatakannya bahwa nama Kendal berasal dari kata Kendalpura. Dilihat dari namanya, Kendalpura ini bernotasi dengan agama Hindu. Artinya bahwa Kendal sudah ada sejak agama Hindu masuk ke Kendal, atau paling tidak di dalam berdoa atau mantra-mantra pemujaan sudah menyebut-nyebut nama Kendalpura. Ada juga keterangan yang menerangkan bahwa Kendal berasal dari kata Kantali atau Kontali. Nama itu pernah disebut-sebut oleh orang-orang Cina sehubungan dengan ditemukannya banyak arca di daerah Kendal. Bahkan disebutkan oleh catatan itu bahwa candi-candi di Kendal jauh lebih tua dari Candi Borobudur
maupun Candi Prambanan. Temuan-temuan itu patut dihargai dan bahkan bisa menjadi kekayaan sebuah asal-usul, walaupun kebanyakan masyarakat lebih cenderung pada catatan Babat Tanah Jawi yang menerangkan bahwa nama Kendal berasal dari sebuah pohon yang bernama pohon Kendal. Kecenderungan itu karena dapat diketahui tentang tokoh-tokohnya, yaitu Sunan Katong dan Pakuwoco yang mendapat dukungan dari Pangeran Benowo. Selain itu, catatan pendukung lainnya justru berada di Universitas Leiden, yakni Belanda ya, sebuah perguruan tinggi terkenal yang banyak menyimpan catatan sejarah Pulau Jawa. Akan halnya cerita Sunan Katong dan Pakuwoco dalam legenda yang telah banyak ditulis itu menggambarkan sebuah prosesi. Betapa sulitnya merubah pendirian seseorang, terlebih menyangkut soal agama atau keyakinan. Cerita-cerita itu menerangkan bahwa antara Pakuwoco dan Sunan Katong pada akhirnya tewas bersama, atau istilah lain Jawanya itu sampiyuh. Cerita yang sebenarnya tidaklah demikian. Cerita itu maksudnya begitu Pakuwoco berhasil dibuka hatinya oleh Sunan Katong dan Pakuwoco mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Sunan Katong. Berarti antar kedua tokoh itu hidup rukun sama-sama mengembangkan ajaran agama Islam. Oke, itu part 2-nya, nanti kita tunggu di part 3-nya. Untuk perkembangan channel kami, mohon dukungannya di subscribe, like, comment, and share. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan dimurahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.